tanda-tanda kiamat itu ada tanda-tanda kiamat besar dan ada tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang belum nampak tanda-tanda kiamat yang sekarang ini, di antara yang belum terlihat adalah diantaranya adalah terbitnya matahari dari sebelah barat. Subhanallah. Bahkan tidak adanya Al-Quran dan Ka'bah. Sekarang masih ada Quran, Ka'bah masih ada. Nanti Ka'bah tidak ada dan Quran tidak ada. Selanjutnya apalagi? Datangnya makhluk melata dan hidup di muka bumi ini, makhluk melata yang ada. Bahkan makhluk-makhluk melata ini kita tidak bisa menghindarinya, selalu ada di samping kiri kanan. Na'udzubillah. Selanjutnya turunnya adalah Imam Mahdi. Iya. Selanjutnya Isa alaihissalam akan turun ke muka bumi ini. Setelah itu Dajjal tiba, itu belum ada. Na'udzubillah. Itu adalah fitnah terbesar ketika Dajjal datang. Selanjutnya apalagi? Adanya awan hitam dari langit, dan orang mengira awan itu membawa kebaikan, tapi ternyata awan itu membawa malapetaka yang na'udzubillah. Peristiwa yang terjadi pertama kali ketika hari kiamat tiba adalah ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil. Ketika sangkakala itu ditiup, maka hancurlah seisi bumi. Dalam Al-Quran surat An-Naba ayat 17-20 disebutkan, sesungguhnya hari keputusan itu adalah satu waktu yang telah ditetapkan, yaitu hari yang akan ditiup padanya serunai sangkakala. Maka akan datanglah kamu berduyun-duyun, dan akan dibukakan langit, maka jadilah dia beberapa pintu, dan akan dihapuskan gunung-gunung, maka jadilah dia sarap belaka. Yang namanya kiamat diawali dengan sebuah tanda adalah tiupan sangkakala yang disampaikan oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala khusus untuk memberikan tiupan ini. Sering orang mengatakan ada malaikatul Israfil, iya, dengan mengatakan wa nufikha fis suri fatatuna afwaja wa futihatis samaa'u fakanat abwaba wa suyiratil jibalu fakanat saraba, dan selanjutnya. Namun yang jelas di sini digambarkan bahwa hakikatnya begitu tiupan sangkakala ini disampaikan oleh malaikat, maka Allahu Akbar, kehidupan inilah mulai ada kehancuran. Dan tidak ada lagi makhluk yang hidup di muka bumi ini, walaupun seekor binatang pun, walaupun kehidupan sekecil apapun tidak ada. Semuanya akan wafat, semuanya akan meninggal. Sampai malakul maut yang tugasnya untuk mencabut nyawa itu pun akan wafat. Dan yang terakhir makhluk Allah wafat adalah malaikatul maut. Wallahu a'lam. Berdasarkan ayat tersebut, Syekh Muhammad Abduh menulis tafsirnya bahwa tiupan serunai tersebut merupakan ibarat bagaimana Allah membangunkan manusia daripada mautnya di hari kiamat kelak. Yang dapat diambil perumpamaan yang cepat ialah tiupan bunyi trompet, seperti tersebut dalam surat Az-Zumar ayat 68. Demi mendengar bunyi trompet itu, mereka pun bangunlah, lalu memandang ke sana kemari dalam kehidupan yang baru. Kemudian datanglah manusia berduyun-duyun kepada mahsyar, tempat memperhitungkan amal dan usaha manusia semasa hidup. Dalam hadis syahih riwayat Ahmad At-Tirmizi dan Abu Dawud, Abdullah bin Amr dia berkata, seorang badui bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu asyur?" Beliau menjawab, "Tanduk yang akan ditiup." Ada banyak dalil Al-Quran yang menunjukkan akan ditiupkannya sangkakala pada hari kiamat. Ada pula hadis yang menunjukkan secara jelas bahwa malaikat Israfil lah yang akan melakukan tugas tersebut. Dari hadis riwayat At-Tabrani dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala semenjak menciptakan langit dan bumi, Dia menciptakan pula sangkakala. Lalu Dia berikan kepada Israfil. Israfil meletakkannya di mulutnya. Ada 3 kali tiupan. Pertama, nafatul faza, yakni tiupan yang mengejutkan dan menakutkan seperti yang disebutkan dalam surat An-Naml ayat 87. Kedua, nafatul asyoki, yakni tiupan yang mematikan dan membinasakan. Dan terakhir, nafatul batsi, yakni tiupan yang membangkitkan. Mengenai tiupan kedua dan ketiga ini tercantum dalam surat Az-Zumar ayat 68.
Wallahu a'lam. Pembuktian yang sangat luar biasa. Ternyata alam semesta ini ternyata ibaratnya digambarkannya Allahu Akbar seperti trompet. Dan bumi berada di tengah-tengah trompet tersebut. Pantas kalau seandainya ditiupkan trompet tersebut, semua apa yang ada di bumi akan mendengarnya dan akan lepas jantungnya dalam keadaan kaget yang luar biasa. Wafatlah semuanya dan hancurlah semuanya. Itu nafkhah ula atau tiupan yang pertama membuat manusia wafat. Setelah itu apa? Dijawab lagi, fa'idahum qiyamun yanzurun. Ini ketika ditiupkan yang kedua kali, mereka bangun di alam mahsyar dan menunggu yaumul hisab. Inilah yang terjadi ketika nafkhah ats-tsaniyah ditiupkan oleh malaikat Israfil. Wallahu a'lam. Sepanjang sejarah, orang-orang meyakini bahwa alam semesta berbentuk bulat, bundar, atau datar. Namun dengan alat observasi tersebut didapatkan fakta yang mencengangkan bahwa alam semesta ini berbentuk seperti terompet. Di bagian ujungnya merupakan alam semesta yang tidak dapat diamati atau di luar jangkauan. Sementara bumi dan seluruh sistem tata surya berada di bagian badan terompet tersebut. Jadi alam semesta bukanlah meluas tak terbatas, melainkan dibatasi oleh ujung terompet. Ada awalnya dan ada pula akhirnya. Rasulullah sendiri dalam hadis riwayat Tabrani bersabda bahwa sangkakala Israfil itu seperti tanduk yang terbuat dari cahaya dan besarnya seluas langit dan bumi. Mungkinkah selama ini kita hidup di dalam sangkakala Israfil? Wallahu a'lam bishawab. Alam mahsyar menunggu yaumul hisab. Berapa lama? Subhanallah, khamsuna alfasana. Di alam mahsyar itu 50.000 tahun.